Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kenapa dia menghindarimu, ya. Kita cari tahu ya alasannya apa, kenapa dia menghindar darimu, ya. Ini tuh adalah energi umum, jadi tolong disesuaikan dengan problem kalian, ya, dan tolong jangan jadikan ini adalah satu patokan atau pengambilan keputusan, ya. Kalau ada saran-saran saya, tolong disesuaikan dengan apa yang kalian alami gitu ya, supaya jangan sampai kalian salah dalam mengambil keputusan gitu. Dan ini tuh tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami ini, ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya, ya. Ini kita pakai kartu oracle aja, ya. Kenapa dia menghindarimu? Oke, ini bottom of the decknya ada true love, ada this is the romance of a lifetime, ya. Kita taruh di sini aja, ya. Beberapa dari kalian ini ya ada religious factor, ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path, ya. Jadi ini tentang mungkin perbedaan agama, mungkin tentang perbedaan keyakinan, ya, atau mungkin ada sesuatu hal, masalah yang membuat kalian tuh rasa percayanya gitu, rasa percaya mulai berkurang. Jadi dia tuh mungkin dia pingin kamu tuh jangan curigaan melulu gitu, ya. Kalau kita sudah jalan hubungan berarti kita memang sudah harus saling percaya gitu, maksudnya gitu, ya. Ya, jadi kalau mungkin masalah ini ya kurang adanya balancing di antara kalian karena faktor agama atau faktor prinsip, ya, gitu, ya. Oke, mungkin perbedaan suku atau perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, ya. Jadi ya apapun ya yang membuat dia menghindar dari kamu adalah karena dia ingin kalau kita sudah ini kan sudah kita sudah terlanjur jalanin hubungan ini selama ini gitu, kenapa kita nggak satukan aja keyakinan kita gitu, atau kenapa kita nggak saling percaya juga gitu, kok kamu masih kurang yakin dengan bukti-bukti cinta saya gitu kepada kamu gitu, ya. Mungkin ada keraguan di hati kamu gitu yang bikin dia tuh jadi melakukan tindakan yang supaya kamu tuh nyadar bahwa memang mungkin dia ingin memberi jeda supaya memberikan kamu kesempatan gitu untuk berpikir gitu, ya. Karena dia cuma ingin kamu percaya aja gitu sama dia, jangan terlalu berpikir yang negatif yang membuat dia tuh jadi terpengaruh juga gitu, ya. Jadi dia tuh lagi sensi aja sama sikap kamu, kecurigaan kamu gitu, ya, sama dia gitu, ya. Terus kalau masalah agama saya rasa mungkin dia tuh bilang gini, ya udah kita jalanin aja soal agama, yang penting kita penyesuaian, yang penting kita saling menerima, saling mengerti. Jadi kalau soal agama nanti kita kompromikan gitu, ya. Itu maksud hati dia. Kenapa dia menghindar dari kamu? Karena dia ingin memberi jeda untuk kalian sama-sama berpikir gitu, ya. Oke. Kemudian yang kartu kedua ada playfulness, ya, to capture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, ya.
Jadi saya melihat di sini dia ingin jika kalian bersama, tolonglah jangan terlalu membawa masalah-masalah yang bisa mengusik keharmonisan kalian atau keromantisan hubungan kalian gitu ya, kesenangan gitu, merusak suasana gitu maksud dia ya. Apapun masalah kalian, dia ingin tuh kalian tuh enjoy aja gitu, relax gitu, nggak usah terlalu mengungkit-ungkit masalah yang bakal pembicaraan yang bakal jadi masalah nanti, merusak suasana kebersamaan kalian. Tapi mungkin kalian masih gelisah ya, sebenarnya di sini kalian masih sangat gelisah dengan pilihan atau keputusan yang akan kalian ambil yang terkait dengan keyakinan atau apa ya, keraguan kalian ini gitu ya. Kemudian ada healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Jadi beberapa dari kalian ini memang ada yang berdealing dengan seorang yang masih single, tapi ada juga yang berdealing dengan orang yang sudah single dad atau single mom ya. Jadi mungkin kalau dia seorang single dad ya, saya rasa dia mungkin sedang fokus kepada keluarga dia dulu gitu ya. Dia hanya fokus ke situ dulu untuk sementara ya. Dia sedang sibuk dengan keluarga dia, anak dia gitu ya. Kalau kalian yang berdiri dengan orang yang masih single, dia menghindari kamu karena sifat kekanak-kanakan dia gitu, atau kamu yang kekanak-kanakan, childish gitu ya. Jadi dia pingin healing dulu ya. Ada beberapa sikap yang mungkin kurang menyenangkan ya di hati dia tentang sikap-sikap kamu, makanya lebih baik dia menghindar gitu. Dia menghindar karena dia tidak ingin ada percekcokan di antara kalian ya, perdebatan gitu ya. Jadi itu yang saya maksud jeda tadi gitu ya. Dia sedang mengalihkan pikiran dia kepada keluarga dia dulu gitu ya. Intinya single ataupun orang yang sudah pernah menikah atau mereka memiliki anak ya, saya rasa dia lagi pingin menghabiskan waktu bersama keluarga aja gitu ya. Dia lagi mengalihkan pikirannya ke situ karena dia nggak mau pusing dulu mikirin ini, karena membingungkan juga ya, karena dia maju juga salah ya, karena dia ngerasa belum ada energi positif jika kalian bertemu gitu. Masih ada pertentangan gitu dalam hati kalian. Jadi ini tuh akan menjadi penyebab ketidakenakan suasana gitu ya. Dan itu akan terekspresi gitu secara spontan. Kalau ada sesuatu yang nggak enak di dalam hati itu pasti aja akan terekspresi. Dan kamu ini kan juga orangnya sensitif ya, jadi kamu pasti akan membicarakan, menanyakan itu yang dia pusing. Dia nggak mau bahas-bahas hal-hal yang bikin pusing kepala dulu gitu ya. Kemudian ada passion ya. Passion, allow your heart and soul to sing with joy ya. Jadi sebenarnya dia tuh sangat passion sama kamu. Sebenarnya dia tuh sangat menginginkan keromantisan ya bersama kamu, hubungan yang benar-benar penuh kasih, hubungan yang menyenangkan. Ketika kalian bersama tuh kalian bisa menghabiskan waktu itu dengan senyum ya, bercanda ya gitu, pulang dengan membawa senyum ya, masih terngiang-ngiang dengan kesenangan yang kalian lalui dalam kebersamaan kalian gitu ya.
cuma dia mendem ini, ya, dia pendam perasaannya gitu, pendam keinginan dia, karena dia melihat dari reaksi kamu aja udah gimana ya, kamu belum mencair gitu, masih tegang gitu, masih kaku gitu ya, masih membawa suasana-suasana yang gak enak. Oke, kemudian ada very soon. Clearly decide what you want so that it come to you now. Jadi tolong lepaskan kekecauan atau negative thinking atau overthinking atau ya kegelisahan kamu itu, ya, karena ketika kamu melepaskan itu, ya, saya melihat di sini akan ada perubahan total gitu. Jadi kamu harus membuat diri kamu tenang, berpikir secara dewasa, berpikir merubah pandangan, cara pandang kamu gitu ya, dalam menilai problem kalian gitu ya. Cobalah pikirkan apa ya, nilai dari posisi yang maksudnya dari apa ya, sudut pandang yang lain gitu. Pasti akan kalian dapatkan pencerahan ya. Mungkin kalian perlu diskusi dengan seseorang yang lebih paham tentang hubungan kalian ini, yang bisa masuk ke dalam hubungan cerita hubungan kalian ini, sehingga dia bisa memotivasi atau memberikan kunci untuk membuka hati kamu atau pikiran kamu yang sedang terblok dengan pikiran-pikiran negatif atau kegelisahan yang membuat kamu tuh jadi nggak tenang gitu, jadi gelisah. Dan ketika kamu berhadapan dengan dia, cara sikap kamu secara spontan ya, aura kamu ya, ekspresi kamu itu tuh nggak enak banget ya. Dia lebih tahu siapa kamu, jadi dia bisa membaca kamu gitu. Kamu tuh udah relax belum, kamu tuh udah tenang belum ya. Jadi tolonglah kamu meditasi ya, atau ibadah gitu ya, melakukan ibadah ya, introspeksi gitu ya, meditasi, ibadah untuk sholat, untuk penenangan diri dulu, pencucian hati dan pikiran ya. Setelah itu semua sudah bersih, baru kamu meditasi, cari titik gitu ya, satu titik pemikiran yang bisa mencerahkan kamu. Mungkin kalau kamu nggak mudeng dengan cara meditasi ini, atau mungkin kamu butuh bantuan ya, kamu silahkan ya datang untuk personal reading dengan saya. Mungkin saya bisa membaca kamu secara pribadi, karena ini pembacaan umum ya. Mungkin saya bisa membaca problem kamu dan saya berikan pencerahan gitu ya, jalan keluarnya ya, supaya kalian tuh terclearing gitu, terclear gitu ya, tercuci pikiran kalian tuh, supaya bisa cepat berpindah dari satu ketegangan pikiran, kekecauan pikiran, kekakuan pikiran kamu. Mungkin kamu sedang terblok dengan apa ya, pemikiran-pemikiran negatif yang sudah terlanjur menyelimuti otak kamu, sehingga kamu tuh jadi stagnan, mandek saat ini, nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi kamu hanya ingin ketemu, hanya ingin pokoknya bersikap semau kamu gitu, kacau kamu ya. Jadi coba duduk tenang, atau kamu mungkin perlu refreshing ya, buka otak kamu gitu ya, pikiran kamu ya, pandanglah alam ini. Mungkin di situ keindahan alam mungkin bisa membuat kamu tercerahkan oleh pemandangan yang luas dan indah itu. Mungkin seketika bisa merubah suasana pikiran kamu itu yang kaku tadi itu ya.
Kalau kamu dalam keadaan stres, kacau pikiran, gelisah, kamu diam aja di rumah, nggak ngelakuin apa-apa, nggak bertemu siapa-siapa, ya otomatis kamu terblok lah ya. Oke, kita masuk lagi di kartu bawah ya, barisan bawah. Trust, the situation is calling for you to have fight. Jadi situasi ini tentang bagaimana kamu harus mengasah kembali ya, menciptakan, menumbuhkan kembali kepercayaan diri kamu untuk bisa percaya kepada dia gitu, bahwa dia tuh nggak kemana-mana, dia masih stay dengan kamu, dia yakin kok sama kamu ya, dan dia masih yakin kalau kesenangan kalian, keromantisan kalian, kenyamanan yang pernah dia rasakan dengan kamu itu kan bisa terulang lagi ya, jika kamu mau introspeksi, jika kamu mau healing dulu dari pikiran-pikiran kotor kamu ya, baru bisa kembali lagi seperti kemarin gitu. Sepertinya dia merindukan masa-masa indah kalian berdua sebelumnya gitu ya. Orang ini agak pendiam ya, jadi dia nggak suka terlalu banyak bicara untuk menjelaskan sesuatu kepada kamu. Dia lebih baik menghindar daripada banyak bicara tapi kamunya nggak paham, nggak ngerti gitu apa mau dia ya, apa yang seharusnya kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini gitu, langkah-langkah apa gitu. Sebenarnya sudah banyak yang sudah tersimpan di otak dia, itu sudah banyak pemikiran, rencana-rencana dia untuk bicara sama kamu, tapi ketika berhadapan dengan kamu itu tuh keblok gitu, karena energi kamu yang gak membuka pintu untuk bisa menerima solusi dari dia gitu ya. Kemudian children, your love life is being affected by children. Jadi mungkin ini terlalu kekanak-kanakan buat dia gitu ya. Jadi dia malas ngomong karena apa sih? Ngapain sih harus bicara hal-hal seperti itu? Kamu kan udah dewasa ya. Harusnya janganlah terlalu seperti kekanak-kanakan gitu deh. Kita simple aja gitu. Dibawa ringan aja gitu. Relax aja, enjoy aja gitu. Ya. Ini tuh nggak apa-apa kok. Cuma kamu aja yang belum relax gitu, belum bisa menyesuaikan diri kamu, atau belum bisa menerima masalah gitu ya. Jadi kalau kamu bisa nerima bahwa masalah itu memang harus datang, memang selalu datang, dan memang harus kita hadapi. Kalau untuk supaya dia bisa selesai dengan mudah ya, kita harus pakai pemikiran yang positif, dan harus dalam keadaan tenang, harus dalam keadaan pikiran yang bersih ya, dan kepala dingin gitu maksudnya ya. Kemudian this could be the one you've already met the romantic partner you seek. Jadi dia tuh berpikir bahwa ya ini yang tadi saya bilang, mungkin dia lebih dewasa dari kamu, atau dia sudah pernah menikah, dia memiliki keluarga. Jadi saya lihat orang ini tuh begitu mengayomi kamu sebelumnya gitu ya, karena dia melihat kamu tuh bisa diharapkan untuk menerima dia, dan kamu tuh nggak nerima dia doang, tapi berserta keluarga dia, termasuk anak-anak dia kalau dia seorang duda ya, atau dia seorang single dad. Begitu juga sebaliknya ya, kalau dia adalah seorang single mom, seorang jendes, ada anak ya, saya rasa dia tuh bagi dia kamu adalah satu-satunya yang bisa menerima dia apa adanya, dengan kondisi dia sekarang, dengan keadaan hidup dia sekarang, dengan seluruh apapun yang
menjadi beban dia gitu, hanya kamu gitu ya. Dan kalau kalian yang berdiri dengan seorang yang single aja ya, yang belum menikah, yang mungkin seusia kalian atau lebih muda, sudah di sini dia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk kamu gitu ya, karena dia bahagia bersama kamu apapun keadaan kamu ya. Kemudian love yourself first, your self respect make you more romantically attractive. Jadi dia tuh maunya gini, kamu tuh jangan terlalu buang-buang waktu untuk memikirkan dia doang gitu. Ada kegiatan lain yang harus kamu pikirkan untuk kamu lakukan, yang berguna, bermanfaat untuk kamu dulu gitu. Gak usah terlalu ya ini ya. Ini satu solusi buat kamu. Jadi kalau kamu dalam keadaan mandek, kacau, gelisah, hanya pikiran kamu hanya tertuju ke dia doang, kalau kamu biarkan itu semakin mengusik, kacau gitu. Lebih baik coba kamu ngaca, mikir tentang diri kamu dulu. Kamu tuh mungkin beberapa jam kamu sudah menghabiskan waktu untuk mikirin dia, kamu lupa minum air ya. Kamu lupa untuk makan, gak ada gairah untuk makan ya. Jadi kamu tuh banyak, ayo lakukan aktivitas gerakan tubuh, mungkin kamu olahraga ke ya, yoga ke ya, meditasi ke, kamu game ke, kalau kira-kira game ke, pokoknya lakukan sesuatu yang bisa menggerakkan tubuh, karena ketika kamu diam, otak kamu juga nggak ada apa ya, masukan. Ketika kamu bergerak, pasti otak kamu akan teralihkan. Jadi kalau kamu sibuk dengan diri kamu lagi gitu ya, di sela-sela mikirin dia, cobalah kamu lakukan gerakan lain yang mengarah ke kesibukan yang bermanfaat untuk diri kamu juga gitu, supaya kamu bisa mengendalikan perasaan dan pikiran negatif kamu tadi ya, atau kegelisahan kamu, atau blok-blok yang mengunci pikiran kamu tadi gitu. Jadi ketika kamu melakukan olahraga atau senam atau yoga, game ya, di sana mungkin gerakan-gerakan tubuh itu mungkin akan membuat pikiran kamu teralihkan gitu. Iya, ternyata tubuh saya gini ya, nanti bentuknya udah mulai berubah gini ketika saya game ya, atau saya meditasi, saya yoga, pasti ada sesuatu yang mengalihkan pikiran kamu gitu. Jadi lebih fokus ke diri kamu gitu ya, itu yang lebih baik ya. Sebab kita kalau terlalu fokus kepada pasangan kita, nanti kita akan lebih kayak gimana ya, pasangan kita tuh nggak suka kalau terlalu bucin gitu, terlalu baper, terlalu fokus ke dia, itu bikin jadi membosankan gitu. Jadi perhatikan diri kamu, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu ya, peduliin diri kamu ya, supaya kamu nggak terlalu fokus ke dia doang gitu ya. Di sana pelan-pelan kamu akan bisa sembuh dari kegelisahan ya, kekacauan pikiran ya. Kemudian ada calling in your soulmate ya. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi ciptakan pikiran-pikiran yang bermanfaat ya, karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan terafirmasikan dalam kehidupan kamu nantinya ya. Apapun yang kamu pikirkan saat ini itu akan terbawa gitu, terrealisasi ya. Makanya jaga pikiran kamu ya. Berdoa, berharaplah yang baik, berpikirlah yang baik ya. Nggak usah miring-miring kiri kanan gitu, nggak usah. Fokus aja, lurus saja pikiran kamu itu, dijaga ya.
kita nggak perlu menjaga orang lain, yang perlu itu jaga pikiran kita. Kita jaga dia sampai kemana? Orang dia nggak bisa kita pegang terus, tapi otak kita kan adalah dalam kuasa kita. Jadi caranya membuat orang bertahan sama kita, atau apa yang kita inginkan itu kita dapatkan, itu melalui pikiran kita, cara pola pikir kita gitu ya. Kalau kita mikirnya nggak mungkin, dia pastinya gini, pasti gini, jangan-jangan nanti gini, itu yang akan terjadi gitu, karena kamu memilih arah ke situ ya. Jadi kayak kita lah yang menarik energi untuk merealisasikan kenyataan ya. Jadi buatlah keinginan yang harus kamu dukung dengan pemikiran kamu ingin bersatu sama dia. Tapi kalau cara pikir kamu negatif terus ya, atau ya berlainan dari keinginan kamu itu, berlainan karena apa? Karena kamu inginnya menyatu, tapi pikiran kamu tuh menolak gitu, dengan cara kamu berpikir bahwa nggak mungkin, pasti dia lagi gini, jangan-jangan dia lagi gini. Itu kan berarti kamu menutup jalan untuk mendapatkan keinginan kamu gitu ya. Jadi afirmasikan sesuatu harapan yang atau pemikiran yang positif ya. Pegang apa yang sudah kamu harapkan itu, dan kamu yakin bahwa inilah yang harus terjadi. Jadi jangan kotori pikiran kamu ya dengan kecurigaan atau prasangka buruk gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian bottom of the deck-nya ada true love. This is the romance of a lifetime. Nah, setelah semuanya kamu clear, setelah semuanya kamu rubah, semua yang ada di otak kamu, pikiran kamu, kecurigaan kamu ya, kegelisahan kamu itu sudah kamu clearkan ya. Di situ baru kamu dapatin apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi jika kamu ini hubungan ini bersatu, tergantung dari keyakinan kamu dan penjagaan pikiran kamu ya. Arahkan pikiran kamu ke situ gitu, yakin, percaya, dan teruslah memagari keinginan kamu ini ya, harapan kamu ini dengan pikiran-pikiran yang positif gitu ya. Terkadang sesuatu yang kita curigai itu justru akan terrealisasi karena dia sudah memagari itu pemikiran kita ya. Jadi itu akan mempengaruhi energi kamu, energi dari hati, jiwa kamu, untuk menjadi tidak fokus kepada keyakinan kamu tadi, dan akhirnya kacaulah, terpecahlah, terbelah dua, dan akhirnya itu akan mengacaukan semuanya ya. Jadi cobalah meditasi atau konsultasi ya, cari pencerahan, cari nasihat-nasihat, atau mungkin kamu bisa membaca kata-kata bijak ya, membaca buku untuk pencerahan, untuk relaksasi ya. Di situ mungkin kamu akan terbantu untuk bisa
mengclearkan pemikiran negatif kamu ini, ya, kekakuan kamu, ya, untuk mencairkan kegelisahan kamu gitu, ya, supaya kamu bisa membuka blok-blok yang membuat kamu mandek saat ini, nggak mampu berpikir positif, nggak mampu berbahagia dengan diri sendiri gitu. Oke, sampai di situ aja ya. Kalau kamu pengen personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.